Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fesi Antina dengan NPM A1D021008 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video-video sebelumnya. Dan materi yang akan kita bahas yaitu 1. Manajemen keuangan, 2. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, 3. Manajemen layanan khusus. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? A. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Tujuan adanya manajemen keuangan: 1. Menjaga arus kas, 2. Memaksimalkan keuangan lembaga, 3. Mempersiapkan struktur modal, 4. Memaksimalkan keuntungan, 5. Meningkatkan efisiensi, 6. Mengoptimalkan kekayaan lembaga, 7. Memastikan kelangsungan kehidupan lembaga, 8. Mengurangi biaya modal. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah lembaga sangatlah penting. Yang kedua, budgeting, yaitu kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan lembaga. Yang ketiga, controlling, yaitu kelakuan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat yaitu auditing, yaitu proses pemeriksaan keuangan. Terakhir, reporting, yaitu melaporkan keuangan lembaga secara terbuka. Prinsip manajemen keuangan. Ada 7 prinsip manajemen keuangan, antara lain akuntabilitas, konsistensi, transparansi, integritas, standar akuntansi, pengelolaan, serta yang terakhir kelangsungan hidup. Tips mengelola manajemen keuangan. A. Pisahkan antara rekening pribadi dan keuangan perusahaan. B. Alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. C. Buat laporan keuangan. D. Buat catatan proyeksi arus kas. E. Hindari uang menginap di karyawan. F. Lakukan cek stok barang. G. Pisahkan kasir dan akunting. Materi yang kedua yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Apa itu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat? Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah, masyarakat, untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan, serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan yang inovatif, sehingga berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara total. Menurut J.C. Seidel dalam Rahmat 2016-120 mengatakan bahwa public relation atau humas adalah proses jurnal administrasi, kebijakan, dan kepemimpinan pendidikan volume yang berjalan terus-menerus, di mana manajemen berusaha untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para pegawai, langganan, dan masyarakat luas, ke dalam melalui analisa dan keluar melalui jalan penggunaan pernyataan. Dalam pelaksanaan hubungan masyarakat merupakan suatu proses yang terencana yang berkesinambungan guna memperoleh itikad baik dari semua pihak, baik kepada pihak internal,
kepala sekolah, guru atau staf, maupun kepada pihak eksternal, yaitu orang tua dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Materi yang ketiga yaitu manajemen layanan khusus. Apa itu manajemen layanan khusus? Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. A. Layanan perpustakaan peserta didik. B. Layanan kesehatan peserta didik. C. Layanan bimbingan dan konseling peserta didik. D. Layanan kafetaria peserta didik. E. Layanan laboratorium peserta didik. F. Layanan koperasi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu G. Layanan keamanan peserta didik. Kaitan manajemen layanan khusus dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan penting, artinya guna menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. Menurut Ali Imron dalam buku Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah oleh Tim Pakar Manajemen Pendidikan 2014, sarana pendidikan adalah semua piranti yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kalau prasarana pendidikan adalah semua piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Bafdal 2003-2, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat, kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, dan ruang praktik. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja pembahasan materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.